BPJS Kesehatan akhirnya melaporkan kasus peretasan data peserta BPJS kepada Bareskrim Polri. Pelaporan itu dilakukan menindaklanjuti disebarluaskannya data peserta BPJS Kesehatan di sebuah forum online. Dalam laman tersebut, seorang pengguna mengklaim bisa menjual data-data tersebut. Dan telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan kasus ini kepada Bareskrim Polri. Dan tentu kami berharap bahwa fokusnya ini adalah kepada peretasan. Jadi yang melakukan dugaan ya peretasan itu. Kami juga sedang melakukan penguatan sistem keamanan teknologi informasi terhadap potensi gangguan keamanan data, antara lain meningkatkan proteksi dan ketahanan sistem. Kasus pembobolan data BPJS Kesehatan sangat berbahaya karena data pribadi ratusan juta peserta jadi taruhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat, para pemerhati hukum dan konstitusi, serta penonton yang saya kasihi. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari tim Ternate dan Tidore. Di sebelah kanan saya Jenny Bosco sebagai pembicara pertama, di sebelah kiri saya Beatrix Jaksi sebagai pembicara kedua, dan saya Christopher Valentino sebagai pembicara ketiga. Dengan standing position kami sebagai tim pro dengan mosi pengesahan rancangan perlindungan undang-undang data pribadi. Sekian perkenalan dari kami dan terima kasih. Lex semper debit remedium, artinya hukum selalu memberi obat. Dewan Juri yang terhormat, kenyataannya saat ini hukum yang berada di Indonesia tidak bisa memberi obat terhadap ketakutan masyarakat terhadap kebocoran data diri pribadi. Maka dari itu, kami yakin dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Diri Pribadi ini dapat menjadi obat untuk menyembuhkan ketakutan masyarakat terkait privasi data diri pribadi. Di sini saya sebagai pembicara pertama akan menjelaskan terkait urgensi, definisi, serta landasan filosofi dari mosi perdebatan kita hari ini. Dalam pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatik nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Data pribadi dapat didefinisikan sebagai data perseorangan yang benar dan nyata dan melekat dan dapat diidentifikasikan terhadap orang tersebut. Dan tentu data perseorangan harus disimpan, dijaga kebenarannya, serta dilindungi kerahasiaannya. Dewan Juri yang terhormat, kami sangat setuju dengan dibuatnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Melihat kenyataannya sekarang, Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang tajam untuk bisa memenuhi hak masyarakat atas perlindungan kesejahteraan. Contohnya, ada pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang sampai 24 Oktober 2021, BPJS masih menjadi satu kasus pencurian data terbesar di dunia sepanjang tahun 2021. Melalui pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini ditujukan agar dapat mengamankan data masyarakat secara maksimal. Dewan Juri yang terhormat, benar adanya bahwa Indonesia telah menerapkan beberapa rambu-rambu hukum yang berguna untuk menanggulangi masalah keamanan informasi atas data pribadi dan perlindungannya. Contohnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait informasi dan transaksi elektronik atau yang biasa disebut dengan ITE. Tetapi seiring pesatnya perkembangan teknologi, saat ini ketentuan rambu hukum yang berlaku di Indonesia belum cukup untuk bisa melindungi dan menangani permasalahan secara baik. Dewan Juri yang terhormat, sungguh menyayat hati, terdapat 172 kasus yang dimana kasus ini tidak ditindaklanjuti dikarenakan Undang-Undang ITE tidak memiliki hukum yang sesuai. Dan hal tersebut menjadi landasan adanya argumentasi yang menyatakan adanya multitafsir dari Undang-Undang ITE tersebut. Maka dari itu masih diperlukan undang-undang yang benar-benar mengatur perlindungan data pribadi setiap masyarakat dan juga mencakup hukuman yang diberikan jika melanggar hukum yang tertera. Sekian argumentasi dari tim kami. Terima kasih. Roscoe Pound pernah menyatakan, teori law as a tool of social engineering, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat,
Dalam istilah ini, hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, para pemerhati hukum serta rekan-rekan terpelajar, saya berdiri di sini sebagai pembicara kedua yang akan menjelaskan argumen serta landasan yuridis dari kacamata berpikir tim pro. Konstitusi Indonesia dalam pasal 28G UUD 1945 memberikan kepada setiap warga negaranya hak atas perlindungan data diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda di bawah kekuasaannya. Perlindungan terhadap data pribadi merupakan hak asasi manusia sebagai bagian dari privasi yang telah mendapatkan legitimasi jaminan perlindungan baik instrumen hukum internasional, Kovenan Internasional, Hak Asasi Sipil dan Politik atau ICCPR dalam pasal 17 dan juga konstitusi yang diatur dalam amandemen keempat UUD 1945. Dan juga telah diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang diantaranya menjamin perlindungan hak atas privasi warga negaranya. Asosiasi Penggaraan Jasa Internet Indonesia dalam hasil surveinya menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia periode tahun 2019 hingga pertengahan 2020 mencapai 196,7 juta jiwa. Dunia digital itu luas dan tidak terbataskan oleh waktu dan tempat. Dengan adanya ketidakterbatasan inilah diperlukannya sebuah hukum yang kuat untuk mengatur dan membatasi agar data pribadi yang ada tidak disalahgunakan. Salus Populi Suprema Lex, yang artinya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi di suatu negara, di mana sejatinya tujuan utama RUU PDP ini adalah untuk melindungi hak warganya terkait data pribadi supaya tidak digunakan di luar keinginan mereka, termasuk meningkatkan kemakmuran rakyat dalam perlindungan data pribadi. Dan tim kami pun mengamini bahwa jika RUU PDP ini disahkan, maka kasus peretasan tidak akan ada lagi dan tingkat keamanan dalam dunia digital dapat menjadi lebih aman. Menurut pandangan Profesor Dr. Misono Prasetjodikoro, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, sehingga membuat dan mengesahkan sebuah hukum yang kuat untuk melindungi warga negaranya adalah konsekuensi logis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum. Status quo saat ini menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki aturan perundang-undangan secara khusus untuk mengetahui dan melindungi peraturan perundang-undangan. Artinya, Indonesia berada dalam ketidakpastian hukum untuk melindungi data ratusan juta masyarakatnya. Dr. Vance M. Watu dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum menyatakan hukum tanpa kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman bagi semua orang. Terdapat data umum seperti nama, alamat, nomor telepon, email, dan data umum lainnya. Hal ini memang bersifat sederhana, namun kita seringkali mendapat SMS yang kita tidak tahu datangnya dari mana dan menawarkan hal tertentu, di mana hal ini sudah melanggar privasi kita. Undang-Undang ITE memang menjelaskan terkait perlindungan data pribadi, namun hal itu tidak cukup detail, di mana Undang-Undang ITE hanya menyebutkan beberapa bagian data pribadi saja, seperti tanda tangan, sidik jari, iris mata. Lantas bagaimana dengan data umum lainnya? Bisa kita lihat bahwa Undang-Undang ITE ini tidak bisa dijadikan hukum yang kuat untuk melindungi data pribadi. Berbeda dengan RUU PDP yang akan mengatur data pribadi lebih detail lagi, di mana data pribadi ini dipisah menjadi dua, yaitu data pribadi umum dan juga data pribadi spesifik. RUU PDP akan memuat 72 pasal dan 15 bab. Hal ini mengatur tentang definisi data pribadi, jenis dan hak kepemilikan, pemrosesan, pengecualian, pengendalian dan prosesor, pengiriman, lembaga berwenang, serta penyelesaian sengketa. Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Henry Subiakto mengatakan bahwa RUU PDP ini mengacu pada General Data Protection Regulation atau GDPR yang banyak diterapkan di negara-negara Eropa, di mana perlindungan data ini tidak hanya sebatas perlindungan terhadap data pribadi individu, melainkan juga kedaulatan negara. Sehingga perlu kami tegaskan lagi bahwa kami sebagai tim pro sangat mendukung terkait pengesahan perlindungan data pribadi ini. Sekian argumen dari tim kami dan terima kasih. Justite non est ganda non differenda, keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda. Dewan Juri yang terhormat, sebagai pembicara ketiga, saya akan menyampaikan 2 poin efektivitas dari tim kami. Yang pertama, sudut pandang masyarakat yang memerlukan adanya undang-undang data pribadi. Yang kedua, kedudukan otoritas data pribadi yang harus dipegang oleh pemerintah sendiri.
Dalam poin efektivitas yang pertama, saya akan menyampaikan dampak positif yang dapat dirasakan masyarakat jika disahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini. Yang pertama, masyarakat berhak memilih informasi apa saja yang bisa dikumpulkan dari internet. Yang kedua, masyarakat juga berhak menghapus data pribadi yang disimpan oleh perusahaan atau perpanjangannya. Yang ketiga, dapat melindungi masyarakat ketika bersengketa dengan perusahaan besar. Pengaruh lain yang akan dialami langsung oleh masyarakat adalah ketika mereka menuntut hak-hak mereka saat berinteraksi dengan pengendali data, seperti media sosial, marketplace, aplikasi multiguna, hingga badan publik yang mengumpulkan data kependudukan. Dalam relasi kuasa yang tidak imbang itu, masyarakat bisa saja dirugikan dengan besarnya potensi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Hal ini tentunya membutuhkan tindakan yang tegas, adil, dan transparan dari otoritas negara. Maka dari itu, di sini rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu harus hadir. Kami mengamini bahwa selama ini masyarakat tidak mendapatkan hak untuk menerima informasi soal kebocoran data. Sementara untuk penyedia layanan, mereka juga tidak memiliki aturan yang jelas terkait kewajiban melindungi data pribadi masyarakat. Masyarakat sendiri tidak mendapat right to inform saat data bocor, alih-alih platform online yang mengalami kebocoran itu juga tidak bisa mengkonfirmasi secara langsung. Tentu, rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini memberikan adanya jaminan hukum dan regulasi untuk perlindungan data pribadi. Dalam hal ini, perusahaan-perusahaan akan diwajibkan untuk melaksanakan serta memenuhi standar teknologi terkait keamanan dan privasi data. Perumusan dan pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini juga akan membantu fintech dari aspek legal dan kepatuhan. Dengan kejelasan hukum yang hadir dari rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini akan meningkatkan kepercayaan konsumen kepada layanan fintech karena munculnya suatu payung hukum terhadap perlindungan data konsumen. Gagalnya privasi data pribadi dapat terlihat dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, di mana BPJS Kesehatan adalah salah satu dari contoh infrastruktur kritis yang rentan terhadap kebocoran data yang ada di Indonesia, di mana infrastruktur ini merupakan fasilitas dalam satu negara yang apabila dirusak, akibatnya akan bisa menyengsarakan rakyatnya. Faktanya, sampai dengan 24 Oktober 2021, BPJS Kesehatan menjadi salah satu kasus pencurian data terbesar di dunia sepanjang tahun 2021. Dan harusnya BPJS Kesehatan menenkripsi data masyarakat sebagai anggota BPJS Kesehatan. Sehingga ketika ada hacker yang berhasil masuk ke dalam BPJS Kesehatan, hacker tersebut tidak akan bisa membaca data masyarakat. Dalam poin efektivitas kedua, kami memberikan solusi, yaitu diperlukan otoritas data pribadi yang berfungsi memastikan perlindungan data pribadi tersebut. Tentu kami dari tim Pro menekankan bahwa otoritas perlindungan data pribadi seharusnya dipegang oleh pemerintah itu sendiri. Dalam konstitusi, ada ketentuan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Mengingat perlindungan data pribadi adalah bagian dari perlindungan hak konstitusional warga negara, maka tanggung jawab dalam memberikan perlindungan termasuk pengawasan ada pada pemerintah. Maka otoritas untuk implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tersebut ada di bawah Kominfo. Studi komparasi membandingkan kondisi Indonesia dengan Uni Eropa yang menaungi banyak negara di benua Eropa. Jelas, di Indonesia, pemerintah lebih menekankan untuk kewenangan hak digital tersebut ada di bawah lembaga eksekutif. Sedangkan di Uni Eropa, sifatnya memang lebih independen karena di dalam konstitusinya disebutkan otoritas independen tersebut. Berbeda dengan negara tetangga kita seperti Malaysia dan juga Singapura, kedua negara tersebut juga berfokus pada sektor privasi bukan publik. Sedangkan di Indonesia ingin keduanya difokuskan. Sehingga tidak efektif apabila di Indonesia dibentuk otoritas perlindungan yang independen. Melihat perkembangan situasi dan juga melihat eskalasi masalah yang timbul dari tidak adanya kepastian hukum, maka dari itu kita harus mengikuti konsep yaitu otoritas perlindungan data ini memang tetap langsung di bawah kementerian dengan penanggung jawabnya adalah menteri langsung. Maka dari itu, kami dari tim Pro dengan tegas menyetujui rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini harus segera disahkan untuk melindungi warga negara terkait data pribadi. Sekian argumentasi dari tim kami dan terima kasih. Sebagai pembicara penyimpul hadir di sini dan akan kembali menekankan argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama hingga pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, rancangan undang-undang yang ada dan akan disahkan ini merupakan undang-undang perlindungan yang harus diberikan secara khusus tentang bagaimana melindungi data pribadi, mendaftarkan data pribadi, bagaimana data pribadi dikumpulkan,
disimpan, dieksploitasi, dan disebarluaskan. Tidak hanya itu, terdapat landasan Konstitusi Indonesia dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan akan memberikan kepada setiap warga negara hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang di bawah kekuasaannya. Dengan mengacu pada landasan konstitusi tersebut, masyarakat tentu membutuhkan kepastian hukum, di mana telah dijelaskan oleh pembicara kedua terkait kepastian hukum. Melihat keadaan saat ini yang menunjukkan bahwa keamanan privasi menjadi keadaan genting yang perlu ditangani dengan hukum yang tegas. Dan kami meyakini bahwa rancangan Undang-Undang Dasar Perlindungan Pribadi ini akan disahkan merupakan cita-cita hukum yang didambakan masyarakat karena masyarakat tidak bisa secara terus-menerus menjaminkan data pribadinya di dunia digital tanpa adanya kepastian hukum yang kuat. Maka dari itu, dengan adanya rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Diri Pribadi ini, hak dan privasi dapat lebih terjamin keamanannya. Pembicara ketiga kami juga menekankan kembali keyakinan kami sebagai tim pro yang menyatakan bahwa dampak rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Diri Pribadi ini bisa membawa perubahan baik dalam perlindungan data pribadi setiap individu masyarakat. Jauh mata memandang, kebenaran tak tertutup selamanya. Bolehkah kita berbeda pandang, saling menyerang bukan solusinya? Sekian kesimpulan dari tim kami, terima kasih dan salam konstitusi.